Bonjour, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat selalu, amin. Oke, kita hari ini akan mempelajari lagi tentang les prépositions. Mengapa? Karena dilihat dari tugas-tugas kalian, ternyata masih ada beberapa yang kurang tepat jawabannya. Karena apa? Karena kata kerja, ya. Jadi dalam sebuah kalimat apapun itu dalam bahasa Prancis itu harus ada kata kerjanya. Nanti saya akan tunjukkan di mana kesalahannya atau apa sih yang menyebabkan tugas kalian tidak kurang sempurna. Oke? Oke, sebelumnya kita mengucapkan membaca basmalah bersama dan juga salawat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Oke. Nah, kita masuk ke, kalian kan sudah tahu ya. Coba sekarang sebutkan istilah-istilah preposisi berdasarkan gambar ya, berdasarkan gambar di bawah ini. Bahasa Prancisnya, waduh. Essayez de dire les mots prépositions de lieu sur cette image. Image itu gambar. Oke, coba sekarang ada apa saja mulai dari sebelah kiri saya. Ini sebelah kiri saya ada dong. Nah, ini ada seekor kucing. Kucingnya berada di dalam selimut ya. Dia di dalam selimut ya. Jadi dong ya. Dong. Kemudian ada apa ini? Kucingnya berada di depan tempat tidur. Devant. Dibacanya devant. Devant ya. Le chat est devant le lit. Kemudian di atas ya. Coba bikin kalimatnya. Le chat est sur le lit. Nah, ini ya. Di atas. Kemudian derrière ya. Di belakang kasur. Kayaknya ini di belakang kasur kayaknya ya. Oke. Le chat est derrière le lit. Oke. Kemudian ada entre ya, entre. Entre itu artinya di antara. Jadi kucingnya di antara kasur dan kursi. Le chat est entre le lit et la chaise, la ya, karena si kursi ini dia feminin, la chaise, sedangkan kasur leli dia maskulin. Kemudian ada kucingnya tuh di bawah kolong ya, jadi su itu di bawah. Le chat est sous le lit. Oke, très bien. Sekarang à côté de. Nah, mungkin à côté de kalian baru lagi nih ya, kosakata baru untuk preposisi. À côté de itu artinya di sebelah. Terserah mau kanan mau kiri, dia di sebelah. Jadi le noir, le chat noir ya, kucing hitam, adalah berada, à côté de di sebelah. Ini le chat blanche. Ini tuh guguk ya. Le chien ya, à côté de du chien ya, karena chiennya le ya, dia maskulang, jadi kalau de le jadi du ya, du chien. Le chat noir est à côté du chien. Kemudian perhatikan yang pakai de ya, ini à côté de itu berarti de-nya itu dari ya, di sebelah dari, seperti itu ya. Ini ada à droite de. À droite itu sebelah kanan, à droite. De dari. Jadi à droite de ya. Ini kalimatnya adalah le chat est
à côté de la lampe, de la lampe ya. La itu artikelnya, ya. Lampe itu lampu. Kemudian à gauche ya, à gauche itu sebelah kiri, ya, à gauche de. Jadi le chat est ya, le chat est à gauche de la lampe. Oke, begitu ya susunan kalimatnya. Ensuite, nah kita akan terangin satu-satu. Kenapa harus pakai kata kerja? Dan kata kerjanya apa yang kita gunakan? Kata kerjanya adalah être ya. Kata kerja bantu yang kita gunakan untuk menerangkan tempat, menerangkan preposisi de lieu adalah être ya, être. Dibacanya être ya. Nah, kemudian sebelum kita menjauh ya, kita menerangkan lebih jauh. Nah, être itu dia adalah kata kerja bantu, sama seperti am, is dan are. Misalnya I am ya, I am a teacher. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis je suis professeur ya. Ini je suis sama dengan I am ini ya. Kalau kalian masih mengingat pelajaran kemarin-kemarin, je suis itu I am ya. Jadi être itu kalau dia subjeknya je jadi suis. Kalau subjeknya tu atau kamu jadi ya, dibacanya tu Misalnya profesi ya, profesi tadi lycéon ya, kamu adalah seorang pelajar ya, pelajar SMA tuh lycéon ya untuk laki-laki. Kalau perempuan lycéenne. Jadi dia untuk menerangkan si être ini untuk menerangkan tempat juga ya, keterangan tempat, untuk menerangkan sifat dan menerangkan juga profesi ya. Misalnya nih tu atau il ya, il itu dia laki-laki, ile. Nah, kalau dia laki-laki être-nya menjadi est. Jadi ile beau. Misalnya dia ganteng, dia laki-laki ganteng ya. Itu ile beau. Kalau perempuan elle belle ya, dia cantik. Itu apa? Kata sifat, menerangkan kata sifat pakai être, begitu ya. Kalau vous êtes profesor, misalnya Anda adalah seorang profesor, artinya tuh adalah ya. Kalau diartikan, nous sommes misalnya kami adalah lycéon ya, kami adalah pelajar-pelajar SMA, nous sommes lycéon. Atau nous sommes gentils, kami baik, gentil itu baik ya, nous sommes gentils. Nous sommes intelligents, intelligent itu cerdas, pintar ya. Nous sommes intelligent misalnya. Nah, untuk il itu artinya mereka atau they ya, they are gitu ya, they are intelligent ya, intelligent. Atau ils sont belles, ils sont beaux ya, mereka ganteng-ganteng. Nah, ils sont nah, kemudian ada L juga. Nah, di atas tadi udah kepencet. Jadi kucingnya itu berada di atas ya. Nah, perhatikan kenapa dia pakai est ya? Karena ini adalah kata kerja. Kata kerja yang harus digunakan untuk menerangkan tempat itu pakai est ya, pakai être ya. Misalnya di sini le chat itu dianggap il. Paham kan? Jadi kucing laki-laki. Jadi dia kucing gitu ya, berada di atas kasur seperti itu. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi kata kerjanya adalah être ya, wajib menggunakan. Jadi le chat est sur le lit ya. Jadi ini wajib menggunakan est ini ya, menggunakan kata kerja. Gitu ya, paham ya? Le chat est. Terus misalnya le livre est ya. Le livre kan dia le berarti dia il ya, dia berarti di sini dia nih. Kita gunakan est yang ini ya.
il atau l di sini ya. Kecuali kalau dia manusia ya. Kamu berada tu es devant, misalnya devant la voiture, kamu berada di depan mobil ya. Tu es devant la voiture, kamu berada di depan mobil. Paham ya? Itu pakai être semua ya, pakai kata kerja être. Sudah paham ya untuk kata kerjanya? Sekarang kita pembahasan preposisi lagi ya. Oke, perhatikan sekali lagi, perhatikan lagi apa namanya strukturnya. Struktur setelah subjek lesa, kemudian ada kata kerja. Oke, subjek ditambah kata kerja ditambah preposisi ditambah keterangan atau objek ya, keterangan atau objek gitu ya. Paham ya? Kan ada juga SPOK ya, yang seperti itu ya. Nah, kalau bahasa Prancis ada subjek, kemudian ada kata kerja atau verbe, kemudian kata keterangan, di sini keterangan tempat ya, preposisi. Kemudian dia ada objek, ya objeknya benda ya. Paham ya? Ini adalah struktur ya, gramer atau struktur dari sebuah kalimat dalam bahasa Prancis untuk menerangkan tempat ya, menerangkan tempat. Ini adalah strukturnya. Sudah subjek, kata kerja, kemudian preposisi, baru kata benda atau objek. Paham ya? Sampai sini harus paham. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, sekarang kita membahas preposisi. Di sini le livre, kita perhatikan le livre itu artinya buku ya. Kalian lihat di sini ada voiture dan ada le sac ya. La voiture. Voiture itu dia féminin. La voiture et le sac. Le livre et point point point. La voiture et le sac. Nih, ini livre, ini mobil, dan ini ada tas. Berarti livre itu di antara. Apakah jawabannya? Apakah entre? Ataukah sous? Atau sur? Yang mana? Ayo tebak. Très bien. Antara. Jadi le livre itu adalah di antara la voiture et le sac. Dibacanya. Le livre est entre la voiture et le sac. Oke, ulangi ya, répétez ya. Le livre est entre la voiture et le sac. Kalau kalian mau belajar bahasa Prancis, kalian harus bisa pronunciation-nya ya. Harus bisa komunikasi oralnya ya. Jadi biar lengkap, kalian harus mampu membaca, mampu menulis ya, dan mampu memahami. Oke. Ensuite, le ballon de football. Apa itu ballon de football? Betul, bola ya. Football, sepak bola. Jadi bola sepak ya, bola sepak adalah puang-puang-puang le bureau. Le ballon de football et puang-puang-puang le bureau. Bureau apa bureau? Bureau adalah meja belajar, meja yang ada laci ya. Kalau meja makan dia tidak ada lacinya dong, dan dia adalah la table. Oke, bisa membedakan ya le bureau dengan la table ya. Kalau bureau dia pakai le, berarti dia maskulang ya, le bureau. Tapi kalau table dia feminin, la table. Oke, jawabannya apa? Jadi le ballon itu, le ballon de football katanya et pong-pong-pong le bureau. Bola sepak berada di le bureau. Le bureau-nya di atas ya, seperti itu. Jadi posisinya adalah di bawah. Bola berada di bawah meja. Apakah di bawah? Apakah dong? Atau sous? Atau sur? Pilih. Oke, très bien. C'est sous ya, di bawah.
Jadi le ballon de football est sous le bureau, ya, di bawah. Perhatikan ya kata kerjanya. Nih, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kata kerja, ya. Kata kerja saya tidak bosan. Oke, kita baca bersama. Le ballon de football est sous le bureau. Oke. Ini N dia dibacanya eng ya, karena tidak ada huruf belakangnya. Kalau ada e di belakangnya jadi le ballon ya, tapi ini karena tidak ada huruf e di belakangnya jadi kita eng ya, dibacanya eng, le ballon ya. De football e su, o u dibaca u ya. Kemudian bureau ya, u itu dibacanya u ya, u. Terus e a u dibaca o ya, le bureau ya, su le bureau. Oke, très bien. Nah, sekarang la 16. La 16. Apa itu la 16? Oke. La 16 itu kursi, betul. Nah kata kerjanya lagi, puang le bureau. Nah, la 16 itu kursi. Jadi kursi berada di mana? Oke, di depan, kursi di depan meja. Apakah jawabannya dong? Atau devant? Atau sur? Yang mana? Très bien. C'est devant ya. Jadi kalau misalnya ada huruf N itu ada huruf vokal. Ini huruf konsonnya T dibacanya eng ya, devant ya. Kemudian la chaise dibaca gitu. C dengan H itu jadi show ya, jadi show. Short gitu ya. Jadi la chaise. Nah, S itu diapit huruf vokal I dengan E, jadi S berubah jadi Z. La 16 karena S nya 1 ya, la 16 est devant le bureau. Très bien. Nah, sekarang ada apa lagi nih preposisinya? Les chaussures sont du ballon ya. Les chaussures apa? Les chaussures. Coba cari di kamus. Oke. Les chaussures adalah sepatu. Mengapa dia jamak? Nih, kenapa dia pakai S ya? Jamak kan berarti. Les chaussures, bukan le chaussures. Karena karena sepatu itu dua ya, satu pasang. Dia tidak hanya kanan saja atau kiri saja. Kan ada kanan dan kiri. Makanya itu yang namanya sepatu itu dianggap jamak, dianggap lebih dari satu bendanya, sehingga harus pakai S ya, dan pakai les ya. Les chaussures dibacanya les chaussures ya, sepatu-sepatu. Sont du ballon, ini balong. Jadi apa ini? Oke. Apakah loang? Loang itu artinya apa loang? Loang itu jauh ya. Apakah berada jauh? Apakah berada à côté? À côté itu apa? Ya, di sebelah. Atau dong? Yang mana yang paling tepat? Ya, betul. Di sebelah. Walaupun jauh sebelahannya ya. Jadi les chaussures sont à côté du ballon ya. Les chaussures. Ini S-nya ada dua, jadi dibaca S biasa. Terus AU itu jadi O ya. CH show ya, shod. Jadi le show ya, chaussures ya. U-nya biasa, mulutnya U, keluarnya I. Jadi U ya. Jadi le chaussures ya, mulutnya monyong ya, chaussures sont à côté du ya, du ya. U mulutnya U, keluarnya I, jadi U, du ballon. Jadi dibacanya les chaussures sont
à côté du ballon. Ok. Ensuite c'est le gâteau. Apa itu le gâteau? Ya, le gâteau adalah kue. Mana ada kue di sini? Kira-kira yang ini ya. Le gâteau et poang-poang la boîte. Boîte itu kotak ya. Jadi kuenya ada di dalam kotak katanya. Le gâteau et apa yo di dalam? Apakah dong? Apakah sous atau sur? Yang mana jawabannya? Très bien, donc ya. Le gâteau est dans la boîte. Ulangi ya, répétez. Le gâteau est dans la boîte. Ya. Ini EAU dibaca O. Kemudian kalau A ada aksong seperti ini, dia dibacanya A. Ga. Ga, bukan ga, bukan ga, tapi ga ya. Jadi ininya seperti tersenyum ga. Le gâteau. Jadi le gâteau est ya dans la boîte. OI dibacanya OA. Boîte ya. Jadi E-nya nggak usah disebut, cukup lemparan dari lidah gitu ya. Coba sekali lagi. Le gâteau est dans la boîte ya, gitu ya. Le gâteau est dans la boîte ya. Cara membaca bahasa Prancis itu sangat nyeni banget ya, seni banget. Jadi cara membacanya sampai ada yang kayak senyum kayak gitu ya, karena memang seperti itu. Ada yang manyun gitu ya, monyong. Oke, sekarang le nounours. Apa itu le nounours? Le nounours est poing-poing la chaise. Ayo, chaise kursi. Nah iya, boneka beruang itu le nounours. Le nounours est poing-poing la chaise. Apakah dong di dalam, apakah sous atau sur? Jawabannya adalah sur, di atas. Boneka beruang berada atau adalah berada di atas la chaise ya. Nounours. U dibaca U ya. Nounours est sur la chaise. Ini karena S-nya ada satu, dia berubah jadi Z. Ada vokal dan vokal. Jadi le nounours est sur la chaise. Chaise. Ok, très bien. Maintenant c'est le ballon. Où est le ballon? Ini le ballon. Et poing-poing le pied de table. Le pied, la table. Kadang-kadang dia pakai table lagi nih. Oke. Le pied itu kaki ya, kaki meja ya. Le pied de la table. Le pied de ya, la table. Di bawah kaki dari meja misalnya gitu. Artinya ya, de la table ya. Jadi berada di mana? Apakah devant, apakah derrière, atau sur? Ayo, posisi bola dengan kaki meja itu. Apakah balonnya ada di belakang, di depan, atau di atas? Jawabannya adalah derrière. Le ballon est derrière le pied de la table. Ya. Atau du bureau ya, du bureau. Ini kadang-kadang dia pakai table lagi ya. Ensuite raket. Ya, di mana raket U? Le raket U. C'est
ini di bawah kasur ya. La raquette est point le lit. Nah. Donc, sous atau sur? Di bawah. Jawabannya adalah sous ya. La raquette est sous le lit. Jangan lupa kata kerja ya. Baru dia ada preposisi dan kata benda. Dibacanya la raquette est sous le lit. Coba baca lagi. La raquette est sous le lit ya. Très bien. Voilà, c'est le stylo. Le stylo, voilà. Stylo, pulpen ya, pulpen. Et le bureau. Nah, sekarang bureau lagi dia. Le stylo et le bureau. Le stylonya di atas kah, di dalam kah, di bawah atau di atas? Jawabannya adalah sur le bureau ya. Jadi pulpennya berada ya, hati-hati jangan lupa. Sur le bureau, berada di atas meja. Très bien. Oke, maintenant c'est la voiture. La voiture ini adalah berada, la boîte et le livre, katanya la boîte et le livre, berarti di antara ya. Oke, apakah donc, sous atau entre? Apa jawabannya? Entre. La voiture et entre la boîte et le livre ya. OI ya jadi OA ya. La voix ya, la voiture ya. Et entre la boîte et le livre. Très bien, di antara ya. Voilà, c'est ensuite c'est. Ini udah ada jawabannya, ini nggak ketutup. Lupa ini nggak ditutup. Jadi loang jauh ya. Nih, kalau pre dekat ya, pre dekat, loang jauh, su di bawah. Les chaussures yang ini sont loang du sac katanya. Nih, kata kerjanya dia jadi sont ya. Sont itu tadi yang ils ya, yang ils. Jadi les chaussures sont bukan st lagi ya. Karena di sini udah jadi ils. Paham ya yang song? Coba kalian lihat lagi video sebelumnya nanti. Atau mau ditunjukkan sama saya? Berarti saya harus ke sini ya, ke yang awal. Nah, yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini kan ils, els, song ya. Jadi kalau chaussure jadi ils, seperti itu ya. Kita sekarang ke video berikutnya yang ini, slide berikutnya. Nah, yang ini loang ya, jauh. Nah, les chaussures sont loang du sac. Pakai du karena loang de ya. Loang de le sac. Jadi kalau de le sac, karena saknya kan maskulang, jadi pakai le. Tapi kalau dia bendanya dia feminang kan de la, misalnya de la ini meja itu tadi de la table, misalnya table ya, karena kan bureau itu dia maskulang. Jadi kalau misalnya loang de la bureau ya. Tapi kalau ini de le sac, itu de le-nya jadi du ya, diganti jadi du ya, seperti itu ya. Oke, saya anggap kalian sudah paham. Nah, coba buat kalimat setelah ini. Ini adalah foto kita. Wah, ini ada kelas 12 juga yang udah lulus. Nah, di sini nanti saya akan perkenalkan satu persatu. Yang kelas 10 mungkin belum kenal.
Ini konita. Konita berada di sebelah kiri Icam. Ini kalian terjemahkan dalam bahasa Prancis. Ini konita, ini Icam. Terus Nadia, ini Nadia yang jangkung. Berada di antara tuh apa gitu kan. Terus nanti dia misalnya kata kerjanya apa gitu ya, tolong kalian lengkapi. Nadia berada di antara Farisha dan Syafira. Dan gak usah pakai lelale ya, karena manusia, kalau manusia gak usah pakai lelale karena dia sudah pasti genrenya cowok atau cewek. Ini Fikri yang ini kakak Fikri. Dia berada jauh dari Dirga. Dirga tuh yang ini Dirga. Nah, berada jauh. Kalian terjemahkan aja sih sebetulnya untuk mengetahuinya, tapi nggak apa-apa supaya ini ya kenal. Ini Kak Husen, ini Husen berada di belakang Devi. Nah, derrière de Devi gitu ya. Terus Madame Erni berada di depan Nakib. Ini Madame, ini Nakib. Depan apa? Terus Mehdi berada di sebelah kanan. Ini Mehdi di kanan, di kanannya Ilyan. Terus Husen di bawah bendera Prancis. Terus Anggita itu di sebelah Madam aja. Anggita berada di sebelah Madam pakai akote ya. Ya, silakan kalian kerjakan 8 ini. Jangan lupa kata kerja ya ataupun preposisinya. Silahkan ya. Nggak usah saya terangkan satu persatu ya, kalian sudah tahu ya. Icam, Farisa, ada Mehdi di belakang itu susah nggak kelihatan nih, kayaknya ada Mahdi juga sih, coba ini kayaknya ini Agim, ini siapa nih, nggak tahu ya, kayaknya mungkin Mahdi bagian moto. Oke, merci pour votre attention. Saya harap kalian semua mengerjakan tugas. Nanti kita PAT, setelah PAT mungkin kita nggak ada pembelajaran lagi. Tolong kerjakan tugas semua ya, yang telah kalian yang telah saya berikan, tolong dikerjakan. Semoga kalian sehat walafiat. Kita berjumpa lagi, mudah-mudahan kita bisa tatap muka ya nanti semester depan. Semester ini benar-benar 1 tahun full kita belum pernah saling berjumpa. Untuk yang kelas 10, yang kelas 11 kalian naik ke kelas 12, berarti kalian tidak akan mendapatkan bahasa asing ya. Kalian tetap fokus untuk mungkin ini ya UTBK ya kan, kalian ujian tulis ya untuk SNMPTN dan SBM ya. Kalian fokus ke SNM dan SBM. Kalau misalnya tidak dapat di SNM, kalian ikuti SBM ya. Masih panjang ya, mungkin kalian sekitar 2 semester, tapi kurang kan, tetap sekitar bulan Maret itu kalian udah selesai. Maret 2022 ya, 2022 ya, berarti kalian sudah tidak lagi menjadi SMA Plus Matahari, tapi jadi alumni gitu ya. Untuk yang kelas 11 yang akan naik ke kelas 12, kalian tetap semangat belajar terus untuk meraih cita-cita kalian. Saya harap kalian juga bisa kuliah dimanapun ya, supaya kalian ilmu semakin banyak. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi selama ini. Kelas 11 bahasa Prancis sangat oke, sangat baik, alhamdulillah. Kalian melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Yang belum, silakan kerjakan tugasnya. Jangan malu untuk bertanya untuk tugas ya. Untuk kelas 10 kalian masih bisa memilih bahasa ya. Kalian bisa memilih bahasa yang lain, tapi kalau misalnya mau terus kelas bahasa Prancis, silahkan kita gabung di kelas bahasa Prancis. Mudah-mudahan kita akan lebih akrab lagi ya, kita belajar lebih banyak lagi bahasa Prancis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir, bientôt. Dadah.